Di tutorial kali ini kita akan membahas tuntas soal mekanika fluida 2023 dan 2024. Nah, soal yang 2023 ini itu kalau kita lihat ini ya soalnya. Ini adalah soal yang saya kerjakan bersama teman-teman angkatan 2020. Saat itu saya masih di semester 4, sementara angkatan 2020 ada di semester 6 gitu. Nah, di sini sifat ujiannya adalah buku terbuka dengan dosen yang masih sama, yaitu sebelum UTS Pak Aji dan setelah UTS Pak Kakak. Kita lihat di nomor 1, di sini di soalnya tentang massa jenis, kemudian yang kedua tentang pembacaan barometer, yang ketiga mengenai titik stagnansi pada suatu aliran fluida dua dimensi, kemudian nomor 4 itu mencari energi mekanik total dari aliran sungai yang berada di 70 meter reservoirnya. Ini mirip konsep yang ada di PPT-nya Pak Nukman, panas bumi itu. Kemudian nomor 5 itu tentang unsteady flow, di mana ketika ada fluida yang masuk, kemudian di bawahnya terdapat terdapat bolongan atau lubang kecil. Jadi untuk mencari ketinggian maksimum dari fluida itu tergantung pada supply atau debit dari fluida input dan lubang dari di vessel outnya. Kemudian kalau kita lihat di soal tahun 2024, ini adalah soal yang dikerjakan oleh teman-teman saya yang angkatan 21 itu tentang seperti ini. Kita lihat soal nomor 1 itu masih sama, bahkan soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu mirip dengan, bahkan sama persis dengan soal yang tahun 2023. Nomor 1 ini variasi tekanan ya, masih dengan densitas. Kita lihat di sini, di tahun 2023 soalnya seperti ini sama, di kedalaman 2.500 meter. Di sini juga di kedalaman 2.500 meter. Kemudian nomor 2, pompa mencari tekanan uap ketika suhu terendahnya pada tekanan berapa gitu. Jadi biar biar nggak ada bubble atau gelembung. Kemudian nomor 3 itu tentang barometer. Soalnya itu sama persis dengan ini. Nomor 2 pada tahun 2023. Cuma bedanya di sini lebih lebih ilustratif ya, ada dikasih gambar. Sementara tahun lalu tidak, karena memang pada sulit membayangkan secara realnya itu seperti apa, sehingga banyak banyak yang salah jawab teman-teman angkatan 20 mengenai yang ini, yang nomor 2. Terutama ketika ada gambar nomor 2 dan nomor 45, kan ini harusnya ada ilustrasi gambarnya kan, agar memudahkan yang baca soal itu, oh ini yang dimaksud itu seperti ini. Nah, ini tidak ada gambarnya, jadi banyak yang salah salah mengilustrasikan spasialnya gitu di pikiran mereka. Nah, makanya di tahun 2024 dikasih gambar ilustrasi seperti ini biar lebih jelas. Seperti itu. Kemudian di nomor 4, di sini itu ada seperti sistem panas bumi. Kan di panas bumi yang dicari pada nantinya akhirnya itu adalah berapa watt potensi yang ada di situ. Nah, gitu kan. Nah, itu adalah kerjaannya orang-orang reservoir engineer. Ya, siapa? Ya, teman-teman semua yang sekarang ada di sini yang belajar mekanika fluida itu adalah calon reservoir engineer di masa depan, baik di Schlumberger atau Pertamina atau Halliburton atau di mana? Di apa tuh? Star Energy kalau di geothermal atau di geodipa gitu ya. Atau dimanapun target perusahaan kalian berada nantinya. Nomor 5, nomor 5 itu tentang petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api. Itu seberapa gayanya buat memegang selang pipanya itu biar dia bisa memadamkan apinya dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan di Giro. Mana pembahasan? Oke.
Belum saya buka malah. Sudah bisa diunduh belum soalnya teman-teman? Udah, Mbak. Oke, terima kasih Atika. Ini ya, ini ya soal anu ya pembahasannya ya teman-teman. Di sini kan tadi ada 10 soal tuh. Nah, nomor nomor 1 dan 2 itu kan sama persis dengan soal tahun sebelumnya. Makanya nanti kita bahasnya cuma 8 soal. Ini tak tulis soal sama persis dengan UTS 1 tahun 2023. Nomor 3 ini soal UTS sama dengan nomor 2 2022. 2023 maaf. Ya gitu. Oke, kita mulai dulu. Di soal tahun 2024 mana ini soalnya? Soal, nah ini adalah soalnya. Kepadatan air laut di permukaan bebas yang memiliki tekanan 98 kilopascal kira-kira 1030 kilogram per meter kubik. Jika modulus elastisitas air laut sebesar 2,34 kali 10 pangkat 9 N per M kuadrat dan variasi tekanan dengan kedalaman Z sebagai D P besar sama dengan rho G dz. Tentukan densitas dan tekanan pada kedalaman 2.500 meter. Abaikan efek suhu. Nah, dari dari soal ini kita dapat informasi bahwa P0 atau tekanan yang di di atmosfer itu 98 kilopascal dengan ini densitas 1030 gitu. Kemudian kita tahu di sini ada informasi elastisitas air laut sekian. Dan yang namanya tekanan itu kan bervariasi terhadap kedalaman dan dipengaruhi oleh efek suhu sebenarnya. Tapi untuk mempermudah jadinya abaikan efek suhu sementara ini. Nanti kalau matkul geofisika kelautan ini efek suhu itu diperhitungkan karena nantinya ketika kita ngukur ngeran seismik di laut itu kan kita makanya adalah air guan sebagai source dan apa tuh sebagai receiver itu satunya yang kayak pelampung-pelampung gitu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ini diskusinya interaktif ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan tolong langsung ditanyakan atau ketika nanti saya ada salah langkah gitu tolong diingatkan. Oke. Poin penting dari soal ini adalah tekanan ini dan kepadatan air laut berarti itu adalah nilai densitas. Modulus elastisitas air laut seperti ini kalau di kalau di mekanika benda padat itu modulus elastisitas kita kenal dengan modulus Young. Nah, ini. Tapi kalau di fluida ya tulisannya modulus elastisitas air laut gitu. Kalau airnya laut. Dan variasi tekanan dengan kedalaman dz sebagai rumusnya ini. Yang ditanya adalah densitas dan tekanan pada kedalaman 2.500 meter. Ditanya 2.500 meter ini nanti terkait dengan resource yang ada di situ. Biasanya di sini adalah gas hidrat. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan pencitraan gas hidrat di subsurface bisa mengambil namanya apa ya? Makulnya itu saya lupa. Metan hidrat, walah. Metan hidrat. Itu yang ada di kedalaman 2.500 meter atau di area permafos gitu. Ya nanti dipelajari. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk menyelesaikan ini kita harus menghitung compressibility dari of seawater. Karena densitas meningkat dengan kedalaman karena peningkatan dari tekanan yang ada di situ. Kita tahu ini
Terus surface density kita lambangkan sebagai rho 0. Kemudian surface pressure sebagai P besar 0. Kemudian modulus elastisitas sebagai, ya ditulis modulus K ya. Dan depth kedalaman Z. Dan G atau konstanta gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Itu ya teman-teman cara menjawab soal mekanika fluida itu ditulis susu ditulis dengan satuannya. Dan satuannya itu sangat krusial di sini karena kita harus mengubah semua satuan yang ada di sini dari kilopascal menjadi satuan SI yaitu Pascal kayak gitu. Biar konsisten perhitungannya dari awal hingga akhir. Nah, kita tahu bulk modulus didefinisikan sebagai K sama dengan rho dP besar per d rho. Ini modulus bulk ini dipelajari di fisika batuan, mekanika batuan. Kemudian D rho kita tinggal pindah ruas, diperoleh D rho sama dengan D rho dibagi rho sama dengan do P besar bagi K. Sekarang kita menggunakan tekanan hidrostatik dengan persamaan ini. dP besar sama dengan rho G dZ. Biasanya kita kan tahu istilah ada H. Biasanya kalau di SMA kita ngapalnya tekanan hidrostatik sama dengan rho GH. Kayak gitu kan. Tapi kan kalau itu di permukaan. Nah, ini pressure gradient. Nah, ada gradient berarti dia meningkat terhadap kedalaman. Makanya di sini pakainya simbol D, DZ gitu. Nah, kedalaman kaitan eratnya dengan pressure di sini. Ketika kedalaman meningkat, maka pressure akan meningkat. Nah, persamaan ini disubstitusikan ke persamaan ini, atasnya. Maka diperoleh persamaan yang ini. Kemudian kita mengintegrasikan keduanya setelah diperoleh. Jadi untuk mengetahui total tekanan dari kedalaman 0 hingga 2.500 meter, itu kita harus mengintegrasikan kedua ruas. Kan integral artinya rho 0 berarti posisi dia di 0 meter sampai eh rho rho yang dicari sampai di kedalaman 2.500 meter. Kita integralkan kedua ruas seperti di kalkulus 2 biasa. Kemudian kita peroleh persamaan untuk mencari rho pada kedalaman tertentu itu rumusnya ini, rumus utamanya. Nah, setelah kita dapat rumus utamanya ini, tinggal kita substitusikan nilai yang ada di atasnya. Ini yang tadi sudah kita ketahui bersama ini apa gitu. Kita substitusikan di sini. Gitu. Jadi jawabannya rho di kedalaman 2.500 meter adalah 1041,5 kilogram per meter kubik. Kayak gitu. Kalau ada tanda love di sini berarti dia jawaban finalnya ya. Sampai di sini apakah ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan? Halo, adakah yang Aman, ingin Mbak. aman? Dimas, Aman. Dimas Angger aman. Yang lain aman atau tidak? Aman, Mbak. Oke, terima kasih Atika. Oke, kita lanjut ya ke nomor 1B. Ini saya ngasih tutorial cepet kok, nggak lama-lama. Mohon bertahan ya teman-teman walaupun sedang sakit kayak Atika. Nah, yang 1B itu pertanyaannya adalah mencari tekanan pada kedalaman 2.500 meter itu. Ya, kita gunakan kembali persamaan ini, tekanan hidrostatik. Ini tak tulis ulang ya, karena D
densitas itu bukan konstanta, tetapi dia meningkat dengan depth. Kita gunakan ini. P sama dengan P0 kan ketika ada permukaan laut. Di sini di sini muka air laut. Ya, surface. Ini ada suatu tekanan udara namanya P0 atau biasanya disebut P atmosfer gitu. Nah, kita ingin mencari tekanan pada kedalaman 2.500 meter di bawah air laut. Berapa? Berarti kita harus menambahkan P0 ditambah integral dari 0, posisi 0 meter hingga ke 2.500 meter Z. Dengan densitas yang bervariasi yaitu terhadap kedalaman rho. Rho sebagai fungsi Z dikali G dikali DZ sebagai fungsi kedalaman. Nah, dalam dalam perhitungan pada persamaan ini kita bisa mendekati bagian ini dengan menggunakan densitas rata-rata di antara surface dan 2.500 meter. Jadi kita hitung rho average sama dengan rho 0 ditambah rho dibagi 2. Tadi kan rho 0-nya 1030. Ini ya, rho 0-nya ini. Kemudian rho pada kedalaman 2.500 meter itu adalah ini. Dibagi 2. Nah, ini kita dapat ini. Sehingga kita bisa menghitung tekanan pada kedalaman 2.500 meter sama dengan P0 ditambah rho AVG dikali G dikali Z kedalaman. Kedalamannya kita yang cari ini. Tinggal dimasukkan nilai-nilai angkanya sehingga kita dapatkan ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini kan terdiri dari 5 angka penting kan ya. Sementara di fisika itu kan ketelitian biasanya terdiri dari 4 angka penting. Ini 5 angka penting. Satuan SI ini terdiri dari 4 angka penting. Satuan bukan non SI. SI itu standar internasional. Nah, setelah mendapatkan ini, kita boleh convert itu ke satuan MPa atau megapascal. Tinggal dihitung aja nolnya. Didapat ini, 4 angka penting. Ini recommended. Recommended. Ya, gitu ya cara nulisnya. Apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Pompa digunakan untuk mengangkut air ke reservoir yang lebih tinggi. Lihat, tapi nggak ada gambarnya. Jika suhu air 2020, maaf, jika suhu air 20 derajat Celcius, tentukan suhu terendahnya tekanan yang bisa ada di pompa tanpa gelembung. Tekanan uap air pada suhu 20 derajat adalah 2,339 kilopascal. Nah, nomor 2 ini untuk mencegah terjadinya gelembung atau cavitation pada suatu pipa. The lowest pressure in the pump must be at least equal to the vapor pressure. Jadi nilainya, nilai terendah dari tekanan pada dalam pipa
setidaknya harus sama dengan tekanan dari vapornya, the vapor pressure of the fluid pada temperatur yang diketahui. Jika pressure drops below the vapor pressure, bubble will form. Nah, mengenai pressure drops, ini sangat krusial di mana ya? Di reservoir Inginer untuk analisis terjadinya blowout atau kicking. Blowout itu kayak ledakan, kayak di filmnya opoknya Horizon, Horizon kayak itulah. Di film Horizon, Horizon kan terjadi blowout. Nah, sementara kicking itu kayak tendangan-tendangan di kick, kick, kick gitu di dalam pipa motor seperti biasanya. Tapi ini terjadi di dalam pipa pipa sumur. Nah, blowout itu terjadi ketika Christmas tree-nya tidak bisa menekan tekanan dari tidak bisa menahan tekanan reservoir yang sangat besar kayak gitu. Jadi rig-nya akan terbakar. Ini bisa dilihat di SLB Glossary kalau mau belajar mengenai blowout dan kicking. SLB Glossary. Oke. Nah, kita tahu di soal itu suhu suhu airnya 20 derajat. Kemudian vapor pressure dari air adalah tekanannya ini. Jadi, tekanan terendah that can exist in the pump without bubble is this. Because this at least equal karena alasannya ini. Gitu. Apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Barometer dasar dapat digunakan untuk mengukur ketinggian sebuah bangunan. Jika pembacaan barometrik di bagian atas dan bawah bangunan masing-masing secara efektif adalah 730 dan 755 mm Hg, tentukan tinggi bangunan tersebut. Asumsikan rata-rata kepadatan udara 1,18 kg per meter kubik. Nah, ini diilustrasikan di sini ada bangunan yang ingin dicari tingginya berapa berdasarkan hasil pengukuran barometer pada bagian bawah yaitu 755 mmHg dan di bagian atas 730 mmHg. Nah, di sini tak gambar lagi ilustrasinya. Soal sama persis dengan soal tahun 2023 nomor 2. Kita tahu ada tekanan pada bagian bawah dan tekanan atas untuk mencari ketinggian dari suatu gedung ini. Gedungnya di sini tak gambar ada pagar atasnya, kemudian ada pohon dan ada orang di sini. Biar lebih ekspresif bagian bawah mana, bagian atas yang mana gitu. Nah, cara menyelesaikan soalnya itu menggunakan prinsip tekanan hidrostatik. Nah, di sini tekanan hidrostatik ini kita pecah lagi untuk mencari nilai H. Nah, nilai H bisa kita peroleh dengan persamaan ini. Jadi tekanan pada bagian bawah dikurangi tekanan bagian atas dibagi rho dikali G untuk mencari nilai H ini. Kemudian kita substitusikan itu nilai-nilainya yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan ini. Sehingga diperoleh ini. Setelah kita dapat ini,
dalam satuan milimeter Hg, kita harus convert itu ke satuan SI. Convert ke Pascal, di mana satuan tekanan kan Pascal. Nah, faktor konversi dari skala 1 mm Hg sama dengan 133,322 Pascal. Ya tinggal dikalikan di sini. Makanya kita dapat ketinggian dari gedung tadi adalah 118,8 meter. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak, maaf mau tanya. Ya, silakan Atika. Itu yang densitasnya itu 1,18 bukan 1,8. 1,18. Oh iya, yang mana ya? Yang ini ya? Oh iya, 1,18. Iya. Terima kasih Atika. Tinggal diganti ya teman-teman angkanya ini dihitung ulang. Densitas sama dengan 1,18. Recalculate it with the same way. Thank you. Terima kasih Atika. Sudah? Apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next, kita ke soal nomor 4. Air dipompa dari danau ke tangki penyimpanan yang berjarak 18 meter di atas. Berarti ini adalah tangkinya. Ini pompanya. Ini mirip yang terjadi di suatu bendungan atau di mana tuh namanya? Di pipa lapangan panas bumi juga seperti ini. Dengan kecepatan 70 liter per second. Dengan mengonsumsi daya listrik 20,4 kilowatt. Mengabaikan kerugian gesekan pada pipa dan apapun perubahan energi kinetik, tentukan A. Efisiensi keseluruhan unit pompa motor dan B. Perbedaan tekanan antara saluran masuk dan keluar pompa. Kita punya pompa dengan perbedaan ketinggian dengan torennya adalah 18 meter. Nomor 4. Caranya pakai hydraulic power yang digunakan. Untuk mengangkat air itu rumusnya ini. Pak, masih sama menggunakan persamaan hidrostatik rho GH, rho GH. Bedanya cuma di sini ada Q. Q itu adalah volumetric flow rate. Karena kita ingin, tadi kan kita mengangkat fluidanya kan dari bawah sini ke atas. Nah, itu ada suatu volume yang bergerak dari bawah ke atas. Makanya di situ dikasih huruf I. Nah, tinggal diinputkan hal yang sudah diketahui tadi ke dalam sini. Diperolehlah ini. Nah, untuk memperhitungkan efisiensi, seperti di teorema adiabatik di termodinamika, kita tahu bahwa daya yang digunakan dibagi daya input dikali 100%. Tinggal dimasukkan aja. Yang digunakan ini dibagi daya inputnya ini dikali 100%. Ketemunya ini 60,6% gitu. Nah, kemudian ditanya perbedaan tekanan antara saluran masuk dan keluar pompa. Saluran masuk dan keluar pompa. Ini saluran masuk. Ja- Jadi fluida dari suatu danau ini masuk ke dalam pompa, kemudian keluar ke sini, masuk ke dalam toren. Nah, kita harus cari tahu nih, fluida bergerak ini pada saat masuk itu tekanannya berapa, saat keluar itu tekanannya berapa perbedaannya. Nah, kita menggunakan prinsip atau
yang telah kita tahu semuanya adalah persamaan Bernoulli. Rho, simbol rho di sini adalah rho air ya, karena fluida yang kita pakai di sini adalah fluidanya berupa air. Kalau fluidanya yang lain kayak minyak gitu, kita pakai rho minyak gitu. Nah, rumusnya hukum Bernoulli kan seperti ini. P1 ditambah rho GZ1 sama dengan P2 ditambah rho GZ D2, Z2. Untuk mencari perbedaan pressure, the pressure difference, atau kita biasa simbolkan dengan delta. Delta pressure, itu rumusnya ini. Karena kita sudah tahu selisih ketinggian dari permukaan hingga ke torennya itu 18 meter, maka kita bisa ganti Z1 sampai Z2 itu dengan simbol H atau ketinggian. Kita inputkan nilainya di sini, maka kita dapat ini. Dalam satuan SI itu sudah cukup untuk menjawabnya, tapi untuk lebih ringkasnya dikonvert ke kilopascal juga boleh. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Next. Wah, cepet banget ini. Keren kan? Pinter-pinter, Ki. The next reservoir engineer kok. Oke, 05. Petugas pemadam kebakaran memegang nozzle di ujung selang saat mencoba memadamkan api. Jika diameter keluar nozzle adalah 8 cm dan laju aliran air 12 meter kubik per menit, tentukan kecepatan keluar air rata-rata dan B, kecepatan horizontal gaya resistensi yang diperlukan petugas pemadam kebakaran untuk menahan nozzle. Nomor 5. Ini ya, penjelasan mengenai nomor 4 ada di sini. Untuk lebih detailnya, kalau misal kenapa kita harus, eh, bukan, kenapa kita mengabaikan velocity and friksi pada aliran fluida tadi. Oke, nomor 5 adalah yang ditanya kecepatan keluar air rata-rata. Jadi di mekanika fluida kalau kecepatan itu pakai huruf V kecil sama V kecil. Zoom. V kecil adalah kecepatan, V besar adalah volume. V kecil kecepatan, V besar volume. Itu ya. Kalau misal ada garis di atasnya, berarti itu adalah dia volumenya bergerak gitu. Biasanya kalau nggak garis atas ya titik. Berarti dia mempertimbangkan kesetimbangan massa, konservasi massa gitu. Oke, ditanya kecepatan keluar air rata-rata. Nah, untuk menjawabnya pakai menggunakan persamaan ini. Persamaan kontinuitas I sama dengan A dot P. I atau ini volumetric flow rate atau debit bahasa Indonesianya debit sama dengan luas dari pipa dikali V atau kecepatan. Ini maaf ya tulisan V-nya ini kecepatan. Kecepatan fluida. Tinggal diinputkan nilainya yang ini ke sini.
Yang di bawah ini A adalah karena bentuknya lingkaran, maka kita cari luas dari lingkaran menggunakan pi do kuadrat d kuadrat atau diameter dibagi 4. Maka kita dapat kecepatan saat dia fluidanya keluar adalah 39,78 meter per second. Gitu. Kemudian kita masuk ke soal B. Kecepatan horizontal gaya resistensi yang diperlukan petugas pemadam kebakaran untuk menahan nozzle. Berarti gaya resistensi berarti dia pemadamnya itu harus memegang memegang pipanya itu dengan seberapa kuat, berapa newton gaya yang diperlukan. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. Firefighter must apply an equal and opposite force to hold it buat megang di pipanya itu. Nah, M-nya ini ada tanda titiknya, berarti mass flow rate. Kemudian rho-nya adalah densitas air. Kemudian Q, volumetric flow rate-nya sekian. Kecepatan saat dia keluar adalah ini. Ini juga. Oh, kemudian kita masukkan substitusi ya, yang hal yang sudah kita ketahui. Sudah gitu aja. Selesai. Gitu doang soal 2024. Gampang kan? Mekanika fluida nggak semenakutkan yang dibayangkan. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke soal tahun 2023? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke sini. Ini bonus soal ya, tahun 2023. Bukan, karena sudah dibahas, kita hapus aja deh. Hmm. Hmm? Terus, maaf, maaf. Oke, nomor 1 tadi sama dengan tahun 2024, nomor 2 sama dengan tahun 2024, nomor 3 tadi. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Diberikan medan kecepatan aliran fluida ajek. Ini harusnya pakai G ini bukan K. T dalam 2 dimensi sebagai berikut. V besar, flow sama dengan vektor U, V sama dengan ini. 0,66 ditambah 2,1 X pada arah I dan minus 2,7 minus 2,1 Y pada arah J. Apakah ada titik stagnansi dari medan aliran tersebut? Jika ada, di mana? Nah, titik stagnansi terjadi ketika kecepatan dari fluida ini bernilai nol. Stagnan kan artinya dia udah mentok berhenti di situ. Ini nilainya nol. Maka untuk menyelesaikan soal ini, setiap komponen vektor ini pada arah I dan pada arah J itu harus sama dengan nol. Makanya kita tulis ini. Solve U, X, Y sama dengan nol. Tinggal dipindah ruas saja ketemu. Begitupun yang sumbu Y. Y sama dengan ini. Nah, jadi kita dapat nilainya ini, berarti di situ ada suatu titik stagnansi ketika dia nilai kecepatan fluidanya adalah nol di titik ini terjadi pada koordinat ini. Nah, ini adalah
ya titik di mana dia fluidanya berhenti gitu, berhenti mengalir. Misalkan ini kan sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, dia kan fluida mengalir misal dari titik ini, mengalir terhadap dengan arah vektor seperti ini, dia akan bergerak, bergerak sampai dia berhenti gitu. Biasanya di mekanika fluida nanti ada suatu grafik equilibrium kayak gitu. Ada suatu area di sini, area ideal yang diarsir. Nah, ini nanti belajar mengenai grafik ini setelah UTS bersama Pak Kakak. Nah, sama Pak Kakak pasti bakal ditunjukkan oleh sama video Veritasium ini. Soalnya Pak Kakak itu senang banget sama video dari Veritasium. Ini isinya penjelasan mengenai sains seperti itu. Oke, dari nomor 3, apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Next. Di nomor 4, suatu sungai yang mengalir menuju danau dengan rata-rata kecepatan aliran 4 meter per second dengan laju 500 meter kubik per second di lokasi 70 meter di atas permukaan danau. Tentukan energi mekanik total dari air sungai per satuan massa dan potensial pembangkit listrik seluruh sungai di lokasi tersebut. Ini berarti ngitung ya, kayak besok FC tempat kalian kan ada di bendungan tuh. Nah, kalau mau ngitung, ini bendungannya kalau dibuat tenaga listrik itu butuh energi mekanik berapa ini? Oke, kita masuk ke sini. Nah, di nomor 4 ini kita tulis dulu hal yang kita ketahui. Kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Biasanya disimbolkan dengan huruf K untuk energi kinetik dan huruf U untuk energi potensial. Maka energi mekanik adalah U ditambah K. Di mekanika fluida ditulis seperti ini. Tinggal di substitusi aja. Dapat ini. 694,7 Joule per kilogram. Tadi kan ditanyanya adalah energi mekanik total dari air sungai persatuan massa. Di sini di highlight nih, persatuan massa. Berarti ini ya, Joule per kilogram. Ini kan harusnya ada tulisannya RUGH kan. Ya kita anggap aja rho-nya konstan. Rho air kan berapa? 1000 kilogram per meter kubik ya, kalau nggak salah. Iya sih. Bener nggak sih? Aku juga ragu dengan jawabanku ini. Nah, menurutku kayak gini sih. Apakah ada yang berpendapat lain? Mau tanya, berarti kalau Silakan, Wan. misalnya kasusnya di air, di fluida, itu kalau kita mau ngukur kinetik, kita nggak perlu mempertimbangkan massa. Kinetik, ini setengah mv kuadrat kan ya harusnya. Ya, Oh, maksudnya oh. itu. Kalau di fluida kita nggak perlu mempertimbangkan massa atau gimana? Di sini kan yang ditanya nek fluida tentu mempertimbangkan massa karena dia bergerak. Fluida selalu dia bergerak. Itu. Nah, di sini kan harusnya rumusnya adalah K sama dengan setengah mv kuadrat dan U sama dengan rho G. Nah, rho-nya rho air, rho water. Nah, di sini rho water kita ketahui. Sementara massa airnya kan tidak kita ketahui kan ya. Kalau ada informasi massa air di sini dimasukkan ya, pakai rumus lengkap. Jika ada informasi mengenai massa air,
maka pakailah rumus tengkap warna merah ini. Gitu ya, Wan? Gitu ya, teman-teman? Enggak, menurutku Mbak. Kan kalau misalnya kita mau nambahin sesuatu kan unit satuannya harus sama. Berarti kalau misalnya kita Hmm. U-nya G dikali H, terus ditambah K-nya V kuadrat per 2, itu kan mereka beda unit kan, Mbak? Jadi ya, Kak, meter Terus ke sama. ini kan jadi meter kuadrat per second kuadrat ditambah ini meter kuadrat per second kuadrat sama, Wan? Oke, terus yang bawahnya jadinya joule per kilogram itu nggak apa-apa, beda satuan kayak gitu. Hmm, meter kuadrat per second kuadrat itu sama dengan joule kan? Joule tuh iya sih, kilogram meter per kuadrat per sekon kuadrat. Iya kan? Sama bener Iya, nggak? iya, iya. Ya, gitu ya. Jadi tak tulis di sini biar ingat. Joule sama dengan meter pangkat 2 per second pangkat 2. Kok S-nya besar salah? Kecil. Pangkat di pangkat G. Nah, yang di sini ini harusnya tulisannya joule aja karena energi mekanik kan. Tapi di sini itu ditanyain persatuan massa, Wan. Nah, satuan massa itu kan kilogram. Eh, kok miring-miring ki? G. G. Salah saya. Maaf, maaf. Tangan saya licin. Kilogram. Oke, gitu. Jadi ini ada alasan kenapa dia per kilogram itu kayak gitu. Apakah menjawab, Wan? Iya, Mbak. Oke, aman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, ini ditanya potensi pembangkit listrik di seluruh sungai tersebut. Berarti ditanya dayanya berapa. Ya, dayanya adalah ini, pakai rumus ini. Nah, ini masanya diperhitungkan di sini kan ya, Wan. Tak ganti warna. Ini deh. Hmm. Oke, itu. Tinggal dimasukkan substitusi, ketemu 347,35 megawatt. Nah, sementara kita tahu bahwa di Kamojang aja paling gede 377, berarti ini resource-nya sangat besar ini, bendungannya. Kayak gitu dari nomor 4. Apakah ada yang ingin bertanya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke soal gongnya ini. Soal nomor 5. Ini adalah soal favoritnya Pak Aji, di mana nanti dia akan menghasilkan suatu persamaan ODE atau Ordinary Differential Equation. Nomor 5 itu soalnya air mengalir ke tangki berdiameter DT secara stabil dengan laju aliran massa M in. Sebuah, sebuah lubang di bagian bawah dengan diameter DO memungkinkan air untuk mengalir keluar. Lubang tersebut memiliki pintu masuk yang membulat, sehingga kerugian gesekan dapat diabaikan. Jika tangki awalnya kosong, tentukan ketinggian maksimum yang akan dicapai air di dalam tangki, dan B, dapatkan relasi untuk ketinggian air Z sebagai fungsi waktu. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Di soal juga ada nih ilustrasinya ini.
Cuma tak gambar ulang. Fluidanya seperti ini, biar lebih berwarna. Nah, di sini kita tahu ada suatu massa yang masuk M in, kemudian ada suatu tabung atau pipa yang dengan diameter dt. Pipa ini, tabung ini berlubang dengan diameter d0. Maka fluida yang masuk dari atas ini keluar. Nah, kita ditanya nih, ketinggian maksimum airnya berapa? Nah, ketinggian fungsi air ini kan dia bekerja sebagai fungsi waktu, berubah-ubah kan ya. Nah, makanya kita harus menyelesaikannya dengan unsteady flow tank problem ini. Nah, yang pertama adalah maximum height in the tank dalam suatu bejana itu. Nah, kita tinggal masukkan ini. At steady state maximum height, the inflow rate yang saat dia masuk sama dengan rate saat dia keluar. Jadi massa ini hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan eh, kekekalan massa. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. M input in sama dengan M output gitu. Persamaan massa ini. Jadi ada rho dikalikan dengan A0 berarti dia adalah luasnya. Kemudian dikali dari flow rate. Ini flow rate, kecepatan aliran ketika dia keluar. Kecepatan aliran ketika dia keluar. Nah, menggunakan persamaan Torricelli ini ya, kecepatannya ini masih sama dia. Maka dengan menggunakan massa yang masuk sama dengan massa keluar, kita bisa memperoleh nilai Z max-nya. Tinggal dipindah ruas aja, diperoleh ini. Gitu. Apakah ada yang bingung? Aman, Mbak. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Wes. Cepet banget iki wes bablas angin iki. Ngebut. Nomor B. Dapatkan relasi untuk ketinggian air Z sebagai fungsi waktu. Sebagai fungsi waktu. Mana nih? Nah, ini. Iya, pembahasan mengenai nomor 5 seperti ini. Jadi kita menulis rate of change dari suatu massa di dalam suatu tank atau bejana tadi sebagai do per dote, dia sebagai fungsi waktu depend on the time rho at dikali z. Ini persamaannya sama ya dengan yang atas. Cuma bedanya di sini pakai low rate, di sini pakai z. Sama dengan m input dikurangi rho A0 akar 2 GZ. Ini velocity ya yang ini. Sama dengan yang ini. Nah, di sini AT itu
luas lingkaran. Luas persamaan luas lingkaran. Anol juga sama. Persamaan luas lingkaran. Kan tadi gambarnya itu dia punya luas sendiri ya. Yang ini, kemudian yang ini dan yang ini. Kan ini dia masuk ya. DT itu maksudnya yang ini. D0 kan ini dia punya luas sendiri. Beda kan ya? Di mana? Nah, dengan menyederhanakan persamaan yang di atas ini menjadi sini, kemudian kita membaginya dengan row, maka diperoleh ini. Jadi ini adalah persamaan first order nonlinear ODE. Ini dapat diselesaikan secara numerik atau analitik dengan menggunakan separasi variabel jika diperlukan. Jadi jawab sampai sini sudah cukup, sudah benar. Kalau misal mau menyelesaikan ini, to solve it, if aja. If you want to solve it, take numerical methods in the next semester. Udah gitu. Penjelasan lengkap kenapa pakai DZ per DT itu ada di bawahnya. Oke, jadi itu tutorial pada malam hari ini. Yang 5B ini apakah ada yang ingin bertanya? Teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman tutorial pada mekanika fluida pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya. Atas kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf gitu. Dan selamat belajar mekanika fluida dan semoga besok sukses ujiannya. Will be the next lesson for examiner. In the future, we are here. Gitu. Halo, Novan. Halo, Iya, Novan. Mbak. Oke, Ya. tutorialnya udah selesai. Saya kembalikan waktunya ke